ini tidak bisa Allah taala alam. Dan di mukadimah ini kula ajeng jawab pertanyaan ya. Yang berkenaan tentang kelompok yang ingkar Al-Qur'an, apakah dia itu keluar dari Islam atau tidak? Dan juga pertanyaan kelanjutannya, apakah orang yang sudah terlanjur infak ya, mungkin ini diperbincangkan ya, terlanjur infak di organisasi yang ingkar Al-Quran tersebut, apakah wajib ditarik kembali infaknya ya. Dan apakah orang yang tidak mau menarik lagi infaknya itu dia termasuk kategori ta'awanu alal itsmi ya, tolong menolong ya, terhadap kelompok yang dianggap murtad. Nah, ini tak jawab nih, tak jawab di sini nggih. Ben rodok jelas, mungkin ini diperbincangkan di kalangan sini mungkin. Ada yang bertanya sehingga tak bahas gitu nggih. Ada yang bertanya sehingga tak bahas itu. Untuk mukadimah kali ini sebelum kita melanjutkan, yang penting ngaten niki pancen gitu loh. Sebelum melanjutkan materi kita sujud sahwi gitu. Ya. Jadi jawaban dari soal ini yang berkaitan yakni tata'allaqu bi hukmi jama'atin tankiru ba'di ayatil Qur'an, yang berkaitan dengan jamaah yang mengingkari sebagian ayat Al-Qur'an, wa ma yatarattabu ala dzalika, dan apa yang terkait dengan hal itu minal ahkami dari hukum-hukum yang terkait, yakni kelanjutan pertanyaan kelanjutan. Wadzalika ala wafqi manhajis salaf, ini tak jawab dari susun dari berdasarkan manhaj salafus shalih ahlussunnah wal jamaah. Soal pertama hal tu'adul jama'atu, apakah dianggap jamaah allati tunkiru ayatan minal Qur'an, yang mengingkari ayat Al-Qur'an, sebagian dari ayat Al-Qur'an itu dianggap jamaatan murtadatan mutlakon. Apakah dianggap jamaah yang murtad secara mutlak? Ini pertanyaan pertama. Jawabnya perhatian niki insyaallah tak detailkan ini. Ben kita itu benar-benar di dalam ini berada di manhaj salaf Anna ingkaro ayatin, bahwasanya mengingkari ayat minal Qur'ani, dari sebagian ayat Al-Qur'an, itu kufrun akbaru, kufur akbar. Yakni kufur akbar itu keluar dari Islam. Min haitsul asli, pada asalnya. Pada asalnya mengingkari sebagian dari ayat Al-Qur'an itu kufur akbar, keluar dari Islam, itu pada asalnya. Kenapa demikian? Li'annal Qur'ana, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu kalamullah al-mutawatir, kalamullah yang mutawatir, al-ma'lum minad dini bid-darurah, yang diketahui di dalam Islam secara pasti. Wis pasti, nggak ada khilaf, ijma', nggak ada khilaf bahwa Al-Qur'an itu mutawatir dan pasti kebenarannya dan diketahui secara pasti oleh kaum muslimin. Walakin la yukamu biriddati, walakin tetapi la yukamu biriddati ala muayyanin au jamaatin muayyanatin, dan tetapi tidaklah dihukumi murtad kepada seseorang individu atau jamaah secara umum dihukumi murtad illa ba'da tahaqquqi syuruti, kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat. Jadi sampean nek ana jamaah ning kono aja langsung mbok darani wonge wis melok murtad, melok sesat, belum tentu. Nah, secara manhaj Ahlussunnah harus ada terpenuhi syarat-syarat wangtifa ilmawani, ini yang terpenting, wangtifa ilmawani, dan hilang penghalang-penghalang. Kenapa orang mengingkari Al-Qur'an? Bisa jadi karena dia itu ada penghalang, ada sesuatu syubhat dan lain sebagainya itu. Terus kemudian wa min ahammi syuruti, dan di antara syarat yang paling penting itu adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah. Nih Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya tegak itu berdiri tegak, orangnya sudah tidak bisa membantah. Itu baru namanya tegak. Kalau masih bisa membantah, ini kan begini itu berarti hujjah belum tegak. Karena
Termasuk Ibnu Taimiyah kalau membantah orang dibantah dari sisi ini dia membantah, dibantah lagi dari sini dia membantah, dibantah lagi sampai tidak bisa membantah. Itu namanya hujah tegak. Dia benar-benar tahu betul bahwa dia salah itu. Ya, mengakui bahwa dia salah dari berbagai macam sisi. Sehingga seandainya setelah dia tahu dia salah, setelah dia tahu dia salah, nggak bisa jawab, nggak bisa bantah, kok dia masih mempertahankan pendapatnya, barulah ini orang ini dicap kafir. Dia sudah tahu, ya ini dia kenapa dia mempertahankan? Ternyata bukan karena dia tidak tahu, karena dia gengsi misalkan. Inilah masuk kategori kafir nanti. Karena gengsi dan karena kedudukan, ini orang yang seperti ini yang nanti dicap kafir setelah ditegakkan hujjah. Nek urung dari ngene mungkin ilmunya kita hanya dari satu sisi sehingga dibantah dari sisi ini dia mempunyai subhat di sisi yang lain dan kita sudah nggak bisa bantah gitu, nggak bisa jawab, berarti kita belum mampu menegakkan hujjah. Yang banyak di kalangan kita ini belum mampu menegakkan hujjah. Karena menegakkan hujjah itu butuh ilmu yang banyak, ilmu bahasa Arab, nahwu, shorof dan juga balaghah, mantek dan lain sebagainya untuk mematahkan dan memberi kepahaman yang jelas kepada mereka itu. Kalau belum bisa memberi, kita nggak boleh memvonis itu. Wa izalatus syubhati, dan menghilangkan subhat. Nggak ada subhat di kepalanya sudah. Misalnya ngomongan wong loro dialog wis gak iso jawab itu. Berarti dia sudah tahu bahwa itu benarnya. Fa in kanal ingkaru, maka jika ingkarnya terhadap Al-Qur'an tadi sodiron muncul anjahlin dari kebodohan, memang orang bodoh termasuk jamaah yang saya bodoh-bodoh itu ngarteni Al-Qur'ane rung tentu iso kabeh nggih, hadis yo rung roh kabeh nggih. Mokor dhewe mengikuti ndurane tok nggih. Ya bener dia itu sesat dan nanti diancam neraka, tapi belum kafir, belum keluar dari Islam. Itulah. Yang makmumnya ya, yang taklid tadi itu nggak bisa dikeluarkan dari Islam, nggak bisa karena dia bodoh itu. Kalau imamnya, walaupun dia tahu. Imamnya kalau dia tahu nggih, bukan orang yang kena subhat, beda lagi. Mempertahankan. Nah, iya dia tahu bahwa dia salah tapi mempertahankan karena apa? Income wis akeh, masyarakat jamaah akeh eman itu. Eman kedudukan, eman harta, misalnya orang seperti inilah yang kafir itu. Mungkin tokoh-tokoh itu eman ya wis ono duit masuk wakeh nggih, jamaah ya wis akeh kan eman, mungkin eman harta bisa jadi eman juga keduduk. Dan ini banyak terjadi hal yang seperti ini, sebagaimana ada seorang tokoh juga setelah diterangkan oleh anaknya dia tahu benar, oh sampean memang benar Cong, tapi jamaahku sing ning nguri terus piye. Lah orang seperti ini loh nanti yang dicap itu. Dia sudah tahu bahwa dia salah gitu loh. Ya, itu seperti itu. Kita mengaji, mencari ilmu pada orang yang dikatakan tadi kafir lah, karena sudah tidak mau mengakui salah. Posisinya orang yang masih mempertahankan ngaji seperti itu gimana? Nah, iya yang sudah tahu bahwa itu salah mempertahankan ngaji itu nanti yang tidak boleh. Nanti ada lanjutannya. Fa in kana al-ingkaru sadiron, jika ingkarnya itu muncul anjalin dari bodoh au su'ifamin utawa salah paham. Bolak-balik tak bahas salah paham ini ya. Wong nek salah paham itu sepuro. Iso disebut sepuro. Kowe wae umpama ana wong hujat sampean, maki-maki, diviralno bareng. Pasane sampean wong sesat, wong piye no bareng petuk ternyata roh asline gak sesat. Sepurane aku gak denger ternyata salah salah mbok sepuro to, wong jan salah paham gitu lho. Karpe yo temenanan semangat itu. Karpe aku membela niki misalnya tak infakno kanggo jamaah iki tujuannya apa jihad fisabilillah gitu misalnya. Wo temenanan kan mergo yakin iku bener, ternyata salah gitu. Salah salah maka orang yang seperti ini ada maaf nantinya. Enake Ahlussunnah pemahamannya sampai seperti itu nggih, detail gitu nggih. Detail nggih. Au su'i fahmin, salah paham. Au ta'wili fasidin, utawa takwil yang rusak takwil. Makanya orang-orang yang mentakwil di kalangan kelompok sebelah itu tidak bisa langsung divonis itu. Dia mentakwil ayat Al-Qur'an nggih, yang ternyata itu tidak benar sehingga ulama salah mengatakan itu sesat. Sesat di sini tidak sampai keluar dari Islam karena dia mentakwil. Dia masih mengimani ayat itu namun dipalingkan maknanya. Dia masih mengimani gitu loh. Cuma karena salah takwil maka ini sesat dan salah namun tidak bisa dikeluarkan dari Islam dan tidak bisa dikatakan dia mengingkari Al-Qur'an tidak bisa gitu. Tapi mentafsirkan yang terlalu
celeng gimana? Lah ya makanya itu takwil namanya nggih. Takwil itu ya dia sudah melenceng cara memahami. Lah iya dia itu sesat, namun karena dia salah takwil, salah kan? Dia sebenarnya mengimani ayat tersebut itu salah takwil, maka tidak dianggap dia itu menolak ayat Al-Qur'an gitu loh. Cuma dia tetap dianggap salah gitu loh. Sesat. Iya, memang sesat. Bedanya sesat sama Sesat ada semua sesat, sampean berbuat maksiat itu juga kesesatan gitu loh. Sampean berbohong itu juga kesesatan. Semua yang melanggar syariat itu kesesatan itu. Namun tidak semua kesesatan keluar dari Islam, ini yang harus dipahami ngoten nggih. Ngertos maksudnya nggih? Nah. Fa innahu nggih la yukfaru sahibuhu. Ternyata karena bodoh dan karena salah paham, karena takwil, maka nggih orang yang seperti ini la yukaffaru sahibu, tidak dikafirkan hatta tubayyana, sehingga dijelaskan lahu padanya al haqiqatu, hakikat bayanan syafian, dengan penjelasan yang jelas. Dijelasno sik kaya sing tak terangno mau nggih. Wonge bener-bener wis paham ternyata, oh iya ternyata salah, tapi piye neh ya aku wis kadung gitu. Wis kadung teles misalnya ngono. Lah orang seperti ini baru yang dicap kafir gitu. Wa amal wajibu alaina, terus bagaimana yang wajib atas kita? Nggih, fa huwa ingkarul batili, maka kewajiban kita mengingkari kebatilan tersebut. Sudah kita ingkari keyakinan mereka. Wa mufaraqatul majalis, dan berpisah dari majelisnya. Ini yang terpenting ya. Berpisah dari majelisnya karena pemahamannya sudah salah gitu. Wa mufaraqatul majalisi, berpisah dari majelisnya. Al munharifati, yang menyimpang tersebut nggih. Ma'al hadari, beserta hati-hati, minat tasarru'i, dari sikap tergesa-gesa, fit takfiri, di dalam mengkafirkan. Kita itu oleh Ahlussunnah dianjurkan untuk nggih, wajib bagi kita mengingkari kebatilannya, harus ingkar. Nek ingkar berarti sampai mendukung, berarti sama saja itu. Nggih. Termasuk niat apa yang jabut infaknya ini nunjukno dia mengingkari gitu loh. Ini bentuk dari pengingkaran kan ngono. Oh tak dukune wong ora bener misalnya ngono. Ini berarti dia mengingkari, ini sudah betul mengingkari ini nggih. Wa mufaraqatul jamaah majalisi, yo sudah berpisah dari majelis, wis gak usah bermajelis lagi gitu. Menarik, infak itu bisa dikatakan betul ya. Karena tahu kemungkaran. Iya, itu kan menunjukkan pengingkaran. Nek gak ngingkari gak mungkin narik kan? Nah. Tapi diperbolehkan. Nanti tak lanjutkan lagi nggih. Nggih. Itu aku kan mengatakan itu bentuk dari pengingkaran. Nek gak ngingkari gak mungkin narik kan? Gak mungkin, beno wae amal soleh kan ngono kan. Beserta nggih, dia itu hati-hati, bersikap tergesa-gesa di dalam mengkafirkan. Karena apa? Fa inna dzalika, karena perbuatan yang demikian ini, yakni mengingkari kebatilan, berpisah dari majelis, yang menyimpang, terus berhati-hati di dalam sikap tergesa-gesa dalam mengkafirkan, ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pertanyaan pertama tak jawab nggih. Berarti mereka itu belum kafir secara mutlak. Nanti individu tertentu yang lainnya tidak gitu. Terus kemudian mulane kanca-kanca sing isih ngono isih kanca padha Islame cuma salah jalur ngoten mawon nggih. Wa amas su'alu tsani, adapun pertanyaan kedua, hal yajibu ahdul infaqi, apakah wajib mengambil infak alladzi quddima litilkal jamaati ba'da ma'rifati dzaliha, ya apakah infak yang telah diberikan kepada kelompok tersebut harus atau wajib diambil kembali setelah tahu kesesatannya nggih, setelah tahu penyimpangannya nggih. Nah, ini tak jawab nggih, hati-hati nggih, dari dua sisi, dua jawaban. Fa in kana al-infaqu qad surifa, jika ternyata infaknya sudah qad surifa wan tantahi, sudah disalurkan dan digunakan. Seandainya infaknya sudah disalurkan dan digunakan, wis tunggu bangun musola misalkan dan lain sebagainya, wis disalurkan, digunakan. Fala itsma ala man dafahu, maka tidak ada dosa bagi orang yang memberikan infak tersebut. Sampean gak dosa nggih. Kenapa gak dosa? Ya justru malah wong nek wis bertobat dari keburukan, itu amalannya buruk yang dulu itu diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah gitu. Bisa tapi dapat pahala ya. Iya, dapat pahala malah. Karena dulu kan nggak tahu. Sekarang sudah tahu, dia sudah bertobat dan sudah mengingkari.
ya sudah, dia tetap dapat pahala dari tobatnya tersebut. Jadi keburukan nek tobatnya nasuha, keburukan yang dulu pernah dilakukan itu menjadi kebaikan, diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu dafa'ahu nggih, karena nggih, karena sesungguhnya nggih li'annahu kalau satu melakukan iku dafa'ahu nggih, memberikan infak sapa wong mau ing golongan iki mau wa huwa la ya'lamul hal, dia tidak mengetahui keadaan golongan tersebut apakah itu golongan yang menyimpang, dia nggak tahu, taunya dia golongan yang baik, sehingga niat awalnya memang benar, dan inilah yang nanti tekad kita yang baik ini nanti meskipun salah setelah tobat dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal itsma, dan dosa innama yaqau ala manis ta'malahu. Dosa itu ditanggung yang mengamalkannya, yang menggunakan infak tersebut di jalan yang enggak benar. Itu dosanya ditanggung mereka. Contohnya dosa ditanggung misalkan nggih. Sampean itu ana orang meminta-minta mbok kirane iku memang wong butuh, sampean kayak ternyata digo mendem. Ya kan? Tapi kan sampean tujuannya infak. Meskipun digo mendem sampean gak dosa gitu loh. Ini jenenge salah di dalam berimpak tapi tetap dapat pahala. Ana wong njaluk-njaluk ketoke melas, ketoke memang butuh dikasih. Ternyata metu dienggo tuku ombenan mendem gitu misalnya. Sampean kan gak ngerti gitu. Gak ngerti loh syaratnya, wis ngerti wis. Iya lah. Syaratnya umum saja, memang orang minta-minta umum ketok melas sudah dikasih misalkan begitu nih. Dan mintanya hanya kali itu saja, bukan berkali-kali meminta. Berkali-kali kita harus memberi efek jerah, jangan dikasih supaya apa? Tidak membantu dia menjadi peminta min mau bekerja itu. Itu bagi orang yang mampu bekerja ya. Nah seperti itu. Jadi salah infak itu enggak apa-apa nih. Bahkan dibahas di dalam ilmu fikih itu, bahkan misalkan ngojek ternyata mbok gontekno wong budal ning gereja ayo. Ngojek kan halal itu. Ya sudah bekerja saja, ora usah kakean tak kapan endi ngojek budal itu saja itu. Nah sampean mikir kapan endi apa ning pacarku ra sido aja melo aja gojek kayak sampean bingung mergawe itu. Sifatnya umum saja gitu loh nggih. Apel ngene pacare misalnya ora sido masa sampean ngoten. Jadi ya sudah, ngojek nanti sudah diturunkan, sudah selesai itu. Enggak usah terlalu dipertanyakan gitu. Tadi ya Ustaz, sebelum terlanjut. Nggih. Infak yang diberikan itu dia menarik lagi itu namanya mengingkari ya tadi ya. Nah, terus kalau itu sudah digunakan itu enggak masalah. Enggak masalah. Tetapi kalau belum digunakan. Nah, ini tak lanjut. Nah, apabila belum wis tak lengkapi insyaallah niki. Wis tak pikir pirang-pirang dino iki kok. Nggih. Jadi sing dosa sing nganggo infak tersebut di jalan yang salah nggih. Misalkan tokoh-tokohnya mereka yang sudah tahu jalannya salah sik dirumat wae iku nggih. Wa in kana al-infaqu lam yusta'mal ba'du nggih. Jika infaknya belum digunakan, ya urung dienggo iki. Dadi masih ngungkul. Iya, mbah duwite mbah infake berupa tanah urung diapa-apano, misale urung didol, urung digawe apa-apa nggih. Faya juzu boleh nggih. Boleh nggih. Faya juzu nggih, boleh ini bab fikih masalahnya nggih. Faya juzu boleh bal yustahabu, bahkan dianjurkan ahduhu mengambil kalau masih bisa dan terhindar dari fitnah. Itu syaratnya, terhindar dari geger geden misalnya kan ya. Ya boleh saja nggih. Boleh saja diambil. Boleh saja diambil. Tapi dengan syarat apa? Terhindar dari fitnah. Nek kira-kira kerusakannya mengambil itu lebih besar, ya, misalkan menghancurkan persaudaraan dan lain sebagainya, ya sudah ngalah saja gitu loh. Ya. Kalau masih bisa diatur dan bisa diambil, boleh diambil. Ya. Terus kemudian wis diambil ya wasorfuhu fi wujul khairi asoihati. Kemudian wis diambil ternyata bisa diambil, maka ditasarufkan nggih ke sesuatu yang baik nggih, yang sahih. Misalkan dimasukkan musola atau dimasukkan ke majelis taklim untuk misalnya tinggu seperti apa kasih iki tinggu pinjam-pinjaman kancane itu boleh saja gitu. Nggih. Malah kancane iso minjami akeh-akeh nggo modal misalkan itu boleh saja, terserah nggih. Tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Karena kerusakan yang lebih besar itu dihindari gitu loh.
Kerusakan yang lebih besar itu dihindari nggih. Atau bahkan mungkin memutuskan persaudaraan ya wis nek bojo wis ora usah dulur-duluran lah saiki wis ora kenal-kenalan misalkan. Itu jenenge kerusakan yang lebih besar itu loh nggih. Maka diminta dengan baik-baik kalau bisa nggih. Li'annahu la yajuzu ta'awunu 'alal batil, karena tidak boleh bertawun di atas kebatilan karena masih bisa diambil gitu loh. Nek gak bisa diambil ya sudah gitu. Kalau diberikan, walaupun itu tahu misalnya sasarannya kurang bagus, itu kita nggak mau minta lagi. Hukumnya gimana? Nggak apa-apa. Hukumnya nggak apa-apa. Cuma kalau mau meminta kok bisa, maka dianjurkan meminta kalau bisa gitu loh. Tanpa ada kerusakan yang lebih besar itu dianjurkan meminta gitu loh. Tanpa ada fitnah. Nah, tanpa ada fitnah. Pokoknya bisa lah misalnya mulai ya sudah gak apa-apa nggih ben dibagina gak apa-apa misalnya ngono ya sudah, ambil saja gitu. Tanpa ada pikiran. Iya, tanpa ada kerusakan yang lebih besar gitu loh nggih. Kirame wis tak betul ngono. Iya, nggak apa-apa. Niat awal infak masih tetap dinilai oleh Allah infak gitu loh. Nggak usah khawatir itu loh. Nilainya malah waktu ngasih sampai sekarang. Iya, tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatir. Mulane salah infak, mulane kan misalnya sampai infak di masjid-masjid yang tinggoni ahli bid'ah pun nek tujuanem itu membantu masjid karena itu Baitullah, itu nanti yang berdosa yang mengamalkan kesalahan. Namun infak kita tetap nggak ada masalah gitu. Infak itu seperti itu. Makanya pernah ada seseorang itu pernah ada yang tak ceritakan nggih. Iki rada suwe gak apa-apa nggih. Kan seru. Pernah ada itu nggih. Infak apa yang penting sampean infak lillahi taala tujuannya Allah selesai gitu loh. Pernah ada itu ya, pernah ada dari seseorang ya, dari seseorang yang ketika sudah lama meninggal, ya, lama meninggal ketika ada pembongkaran kuburan ternyata itu jasadnya masih utuh. Ini ada cerita perlu diambil pelajaran ya, bukan dalil nih ya. Ini bukan dalil tapi mengambil pelajaran ya. Jadi ada seseorang, ini seorang Muhammadiyah, ya. Dia itu mati sudah lama, ya, meninggal sudah lama. Ketika ada pembongkaran kuburan karena ada sesuatu dari pemerintah itu, ternyata jasadnya masih utuh. Terus kemudian orang-orang pada bertanya, amalannya apa orang ini jasadnya masih utuh itu loh? Keistimewaannya apa? Ya. Ternyata ya, setelah anaknya sendiri nggak tahu bapakku ini amalan opo kok jasadnya saya utuh, anaknya juga terheran-heran itu. Ya. Ternyata dia itu menyumbang masjid, semua masjid asal Baitullah disumbang, tidak memandang kelompok dan golongan, nggak memandang. Pokoknya tujuannya itu masjidnya Allah, tinggal ibadah dengan Allah sudah disumbang itu. Bahkan nyumbangnya ini rahasia, bojone ini gak roh, anaknya gak roh itu. Makanya ketika setelah terungkap jasadnya utuh itu, ini untuk pelajaran bukan untuk dalil ya. Bukan untuk dalil loh. Bukan untuk dalil, untuk pelajaran. Setelah itu ternyata orang masjid-masjid yang disumbang, bahkan disumbang 1 truk semen itu tanpa ada orang tahu kecuali panitia itu. Jangan bilang siapa-siapa, ini saya sumbang itu. Jangan bilang siapa-siapa, ini saya sumbang itu. Itu akhirnya datang ke anaknya bahwa cerita dulu bapakmu ngirim semen 1 truk. Tidak boleh bilang siapa-siapa, itu seperti itu ternyata kasusnya itu. Nah ini termasuk bagian dari keikhlasan ya. Keikhlasan menyumbang seandainya pun yang disumbang ternyata salah misalkan, maka tidak ada masalah itu. Ini mengambil pelajaran saja ya. Ada pendapat lain, itu boleh-boleh kita nggak memandang itu ada. Tapi ada yang berpikir seperti ini. Kalau itu tahu seperti itu, apa enggak sebaiknya kita berikan kepada orang yang lurus lah katakanlah, yang menjalankan apa itu kesunahan dan sebagainya. Gimana? Iya, memang seperti itu nggih, sebaiknya. Tapi kalau di kalangan jamaah yang sudah lurus, sudah terpenuhi atau jauh dari kita misalkan, atau misalkan kita bertetangga dengan jamaah yang kita anggap menyimpang, dia membangun masjid, kita dimintai sumbangan, ya sudah dikasih, tidak apa-apa. Dikasihnya pertama, kisah tujuannya untuk masjid tersebut itu Baitullah, suatu saat nanti yang namanya masjid tetap masjid sampai hari kiamat, bisa jadi nanti diambil alih oleh orang yang benar, kan bisa namanya masjid, atau orangnya tobat menjadi benar, itu yang pertama. Yang kedua, menolak fitnah, nek gagal nyumbang bisa iya bisa terjadi fitnah. Nah, ini dibolehkan hal yang seperti ini gitu loh nggih. Malah nek jalur sumbangan misalnya dari masjid membangun minta sumbang, sudah sumbang saja semampu kita. Dia nggak minta, tapi tadi pendapat bahwa lebih baik kita berikan kepada yang
yang Hei. jalan yang lurus. Oh iya, memang seperti itu. Tapi kan lihat kondisi, misalnya kondisi lingkungan sampean ono masjid bangun, misalkan gitu. Untuk dakwah misalnya, yo iku Pak Harjito lah juta gelem nyumbang, kan ini bisa jadi dakwah. Bisa jadi dakwah loh. Sampean misalnya nyumbang masjid di situ. Bisa jadi dakwah orang-orang, oh Pak Harjito meskipun beda mau nyumbangi. Akhirnya kan minimal mengurangi tekanan kan bisa seperti itu jadi dakwah juga gitu loh nggih. Atau bahkan begini, karena toleransi ya kita bertetangga dan sebagainya tadi kita supaya tidak ada masalah kita menyumbang. Tapi cara menyumbangnya kadang-kadang ada yang dipilih yang lurus tadi lebih banyak. Ya nggak apa-apa, karena itu yang namanya kita tetap hati kita tetap condong yang lebih jelas seperti itu sudah hatinya orang pasti condong kepada yang paling dia anggap benar itu sudah pasti itu gitu. Sudah pasti. Terus kemudian seperti itu nggih. Wa amma su'alus tsalits, pertanyaan ketiga nggih. Hal yu'addu malam yahud infaqahu ba'da dzalik nggih. Ba'da dzalika da'imanil kufri nggih. Apakah dianggap orang yang tidak mengambil infaknya kembali setelah itu setelah dia tahu bahwa yang diberi infak tadi menyimpang, orang yang tidak mau mengambil apakah dianggap mendukung kekafiran itu loh nggih. Nah, Pertanyaan yang jelas betul. apakah dianggap wis aku gak tak cukup wis sampean mbok cukup sakarepmu mangko wis tambeno gitu misalnya. Wis kadung kebene tak kekno gitu. Ya aku ora tak jaluk soalnya kanggo kemaksiatan. Ya aluk tinggal liyane ngono misalkan. Annahu la yakum la yuhkam alaihi bidzalika mutlaqan. Bahwasanya yang demikian itu tidaklah dianggap demikian secara mutlak, tidak dianggap mendukung secara mutlak. Enggak langsung nek gak ditarik berarti kayak mendukung yo ngono. Gak sampe aja mbok padani ngono, kancam sing gak gelem menarik kok coba padani. Oh berarti kayak dukung gitu. Nah kan seperti itu nggih. Bal yung dori ila itiqadihi wa mauqifi ma. Bahkan balik dilihat kepada keyakinan orang tersebut dan sikap orang tersebut gitu. Keyakinannya dia yakin itu menyimpang sudah. Ya toh, sudah yakin dia menyimpang tapi dia enggak mengambil infaknya lagi. Terus sikapnya dia enggak datang ke majelisnya lagi, ya sudah cukup ini. Wis gak kena mbok arane mendukung orang yang seperti ini. Aja wadani oh ora mbok cukup kan mesti ora rono lah tapi kan ora mbok cukup. Berarti kan mendukung aja mbok wadani ngono. Ya iya. Fa in kana mungkiron lidolali nggih. Mufarikon li alihi ghairon radin bihi fala yu'addu daiman wala mu'aziron nggih. Jadi setelah dia itu kita lihat keyakinan dan sikapnya nggih. Jika dia itu mengingkari kesesatan tersebut nggih, dia sudah tidak bermajlis lagi terhadap kelompok tersebut nggih. Dia tidak ridho terhadap kesesatan tersebut nggih. Fala yu'addu daiman wala mu'azir, maka dia tidak dianggap mendukung dan membela. Sudah tidak dianggap gitu loh nggih. Nggih. Terus kemudian wa amma man radiya bi tori ayatillahi au dafa anhu au ra'ahu haqqan. Adapun orang yang ridho terhadap ingkari ayatillahi, adapun orang yang ridho wa amma man radiya bi ingkari ayatillahi, adapun orang yang ridho terhadap orang yang mengingkari ayat Allah au dafa anhu atau membelanya au ra'ahu haqqan atau menganggap yo iku yo ngono lah yo bener itu misalnya. Fada khotorun adil, maka ini bahaya yang besar. Kenapa? Li anar ridho bil kufri kufrun. Wong ridho ning gone kufuran kufur. Contohnya apa? Ridho mengucapkan selamat Natal misalnya ini. Berarti dilok mengucapkan selamat ini nandano dia ridho gitu loh. Maka kenapa orang Islam nggak boleh mengucapkan selamat Natal? Karena memang ridho terhadap kekafiran itu kufur. Ridho terhadap kekafiran itu kafir itu loh. Nggak boleh kita ridho, kita harus tidak ridho terhadap segala macam yang bertentangan dengan syariat. Termasuk yang paling penting terhadap kekufuran dan kesyirikan, ini nggak boleh ridho, maka nggak boleh mengucapkan selamat gitu loh. Nggih, ngoten nggih. Nah, jadi sudah selesai nggih. Napa? Sudah selesai saya tanya. Nggih. Yang pertama tadi Ustaz tentang kita memberi infak kepada orang yang meminta-minta. Ya
Nggih. Ya misalnya gitu, ternyata untuk minuman keras. Nggih. Ya. Namun pertanyaan saya, bagaimana jika kita tahu orang tersebut bukan minuman keras tapi sudah mampu, Ustaz. Nggih. Rumahnya sudah bagus, ya. Tapi dia meminta-minta itu adalah untuk mata pencaharian. Nggih. Apakah ini perlu kita beri? Nggih. Ya, satu itu Nggih. yang tadi tentang mengingkari ya, tidak mendukung. Apakah jika saya pribadi Nggih. masih sering mendengarkan kajian-kajian dia, apakah saya juga istilahnya setuju dengan akidahnya dia? Gitu, Ustaz. Ini Terima pertanyaan kasih. pertanyaan simboli lah. Pak. Nggih. Yang pertama tadi nggih. Jika nggih, nggih. Jadi, Ada seorang yang minta-minta dan kita tahu dia itu meminta-minta untuk memperkaya diri sebagai pekerjaan, kita sudah tahu tidak usah dikasih. Yang dikasih itu memang orang yang meminta, kita tidak tahu, atau memang dia memang berhak meminta, memang tidak mampu itu dikasih, nggak boleh ditolak. Ya. Adapun seandainya kita memberi, jadi memberi itu dihitung, Pak, dilihat-lihat, nggak semua memberi itu dibolehkan. Jika kita memberi orang yang meminta-minta dalam rangka pekerja untuk pekerjaan memperkaya diri, karena meminta-minta dalam rangka memperkaya diri dilarang di dalam syariat. Bahkan besok di hari kiamat datang dengan muka yang tersobek kulitnya, nih, tanpa kulit, tanpa daging, nih. Jadi tersobek mukanya, itu menunjukkan terlarang dan haram minta-minta untuk memperkaya diri. Itu haram, tidak boleh. Maka jika kita memberi, masyarakat memberi sehingga dia minta-minta terus, ini namanya ta'awun, saling tolong menolong di dalam dosa, karena meminta-minta itu dosa. Berarti syariatnya kita tidak boleh memberi, karena jika kita memberi, kita menolong, membantu dia agar terus meminta-minta itu loh. Kalau orang ngamen, Ustaz. Orang ngamen juga nggak perlu dibeli, nggak boleh diberi. Kenapa nggak boleh diberi? Karena dia itu untuk pekerjaan, bukan karena ngamennya, bukan karena oh itu berarti sampai nyewa musiknya, bukan. Karena itu untuk pekerjaan dia, itu bagian dari meminta-minta dan dibuat pekerjaan bagi dia, nggak usah diberi. Alasannya dia kemampuannya hanya itu. Enggak mungkin. Oh, budal nguli iso dan lain sebagainya iso kok. Enggak, bukan. Itu untuk pekerjaan, dan pekerjaan meminta-minta itu adalah haram gitu. Kalau diberi sekedarnya tetap kurang baik. Sebenarnya enggak boleh. Kalau mau memberi, diberi sambil dikasih nasihat. Kalau datang lagi, sudah nggak usah diberi. Mana duit saya Kasih nasihat nggih, sabare iki aja njaluk neh ngono ya ora apa-apa. Aja rene neh itu. Nah. Ya memang seperti itu syariatnya. Kadang orang salah paham, pokoknya setiap yang memberi dikasih, karena di Al-Quran, di hadis disuruh memberi orang yang meminta-minta. Tapi minta-minta itu dirinci nanti gitu. Ada rincian itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ada rincian, enggak semuanya ndak gitu loh. Nanti itu jika dijadikan pekerjaan betul, kita tahu betul nggih, sebagaimana di pasar itu setiap hari meminta enggak tak kasih. Kalau ada orang meminta kok dalam keadaan memang dia itu enggak punya kaki dan masih tak kasih, karena mungkin dia memang benar-benar kesulitan bekerja gitu. Tapi kalau sudah masih sehat ya, cara tandur wong wedok iso, cara macul wong lanang iso, sudah enggak usah dikasih gitu. Wallahu taala alam ya. Jadi kesimpulannya nggih, wal khulasoh nggih, kesimpulan anna manhaj salaf nggih, kesimpulannya nggih dengerin nggih. Kesimpulannya bahasanya manhaj salaf qaimun alal ilmi, dia tegak di atas ilmu, wal adli dan adil, wal hikmati dan hikmah. Harus ada hikmah, ada keadilan nggih. Di atas ilmu. Fanubghidul batil, maka kita membenci kebatilan, jelas kita harus benci. Wala nadlimun nas, tidak boleh mendolimi masyarakat, nggak boleh mendolimi. Artinya mendolimi apa? Yo wong mang sing pengikut wong sing jamaah mbok anggap kafir iki sampean dolim termasuk nggih. Karena butuh ditegakkan nggih. Malane ini mbok wadane kowe iki tersesat, kowe iki kafir, sampean wala nadlimun nas, tidak mendolimi manusia. Wa nadzaru minad dolal. Dan kita nggih waspada terhadap kesesatan, wala nata'ajjalu alal ahkam, dan tidak tergesa-gesa di dalam memberi hukum. Hukumnya urusan guri, urusan Allah SWT, atau setelah kita menegakkan hujah. Kalau tidak, jangan dihukumi.
Hukumnya sama saja dia saudara kita sama Islam namun tersesat dan salah jalan itu saja. Jadi di akhir jawaban ini nasallallahu ayyafadhona ala sunnah, semoga Allah menolong kita di atas menjaga kita. Kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita di atas sunnah. Wa basirona bil haq, dan semoga Allah memberi mata batin kita mengetahui kebenaran, wa ayyahdiyadzolina ila siratul mustaqim, dan semoga Allah memberi hidayah kepada saudara-saudara kita yang tersesat di jalan yang lurus. Itu saja kita doakan. Wallahu taala alam. Pemimpinnya, Ada lagi ya, Masya Allah. Ini emang pertanyaan kedua.